Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 985, penguasa istana kejahatan pertama, pedang King Xuan retak. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan melebar dan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Kedua kalinya, pertama kali pedang King Xuan retak adalah karena pemimpin sekte Jing. Tapi kali ini, pedang King Xuan retak lagi. Kulit kepala Ye Guan mati rasa, siapa wanita berbaju putih ini? Yang paling penting adalah dia tiba-tiba merasa sedih. Sial, hanya beberapa hari setelah kekuatannya meningkat, dia akan menjadi adiknya lagi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya ingin menjadi raja pelindung. Ini benar-benar penindasan. Tidak jauh dari situ, wanita berbaju putih itu menatap Ye Guan tanpa emosi apapun. Dia berbalik dan menghilang tanpa berkata apa-apa. Lingkungan sekitar kembali normal. Saat ini, Ye Guan telah kembali ke tempat tidur. Pikirannya masih kosong. Tapi segera dia memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimana jika pedang King Xuan patah? Mungkinkah hanya karena pedang King Xuan patah, dia akan hancur total? Lelucon yang luar biasa, itu hanya pedang. Jika hati taunya runtuh karena pedang King Xuan patah sekali, itu akan menjadi lelucon besar. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan menarik kembali pikirannya, menstabilkan pikirannya, dan berhenti mengkhawatirkan pedang yang patah. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah berlatih keras dan berusaha menjadi lebih kuat dari pedang. Setelah menstabilkan suasana hatinya, Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya. Mata Yin Yan sedikit tertutup, wajahnya semerah buah persik, dan napasnya cepat, seolah sedang menunggu sesuatu. Melihat adegan ini, Ye Guan ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya tidak melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Gua buah ini sulit untuk dimasuki. Tidak lama setelah melihat Ye Guan beberapa saat, Yin Yan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Dia melirik ke arah Ye Guan yang berbaring di samping, ragu-ragu, lalu berbisik, "Sudah berakhir? Kamu Guan? Jadi, kamar pengantin pertama berakhir seperti ini." Ye Guan tidak berdaya. Dia juga ingin tahu lebih dalam. Tapi dia benar-benar tidak berani karena dia tidak bisa mengalahkan wanita berbaju putih itu. Itu terlalu keterlaluan. Omong kosong, Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Dia tidak pernah terdiam seperti ini. Meskipun Ye Guan sangat cepat, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa semua manusia begitu cepat. Tapi dia sedikit bingung karena Jingan diam-diam memberitahunya sebelumnya bahwa itu sepertinya sedikit menyakitkan pada awalnya. Waktu, tapi tidak terlalu sakit sekarang, sangat cepat, sepertinya tidak masuk lagi setelah masuk. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia berbaring di pelukan Ye Guan dan berbisik, "Apakah kita akan berangkat besok?" Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengangguk, memegang Yin Yan di tangan kanannya, sedikit mengangguk, "Ya." Meskipun urusan peradaban Tianxing telah selesai, dia tahu bahwa urusan aliansi jahat belum selesai. Penguasa istana kedua rela mati untuk menguji kekuatan Bibi Sukun, jadi dia harus punya rencana lain. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan kita. Kali ini kita tidak bisa lagi pasif. Yin Yan mengangguk, "Oke." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin tinggal di peradaban Tianxing?" Dia segera menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu. "Ye Guan Dao, kalau begitu kamu ingin tinggal di Akademi Tianyun." Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit enggan meninggalkan Jingan dan Dewa Tianyun, dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap keseluruhan peradaban Tianxing.
dan dia juga tahu bahwa buah dari peradaban Tianxing tidak akan menyambutnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu tinggal di menara kecilku untuk membantu mempelajari ruang dan waktu." Untuk ruang dan waktu khusus itu, saya hanya bisa memahaminya melalui penelitian. Yin Yan mengangguk. Oke, dia juga senang mempelajari ruang dan waktu itu. Dan sejauh ini dia hanya mempelajari puncak gunung es. Ye Guan tersenyum, lalu berpelukan sejenak, dan setelah beberapa saat, keduanya tertidur. Di luar pintu, Jingan bersandar di pintu dan mendengarkan dengan tenang untuk waktu yang lama. Melihat tidak ada gerakan, dia sedikit mengernyit. Apakah ini akhirnya? Singkat sekali. Jauh di dalam langit berbintang alam semesta yang tidak diketahui, sebuah tangan raksasa dengan ketinggian 1.000.000 kaki berdiri di langit berbintang. Tangan raksasa itu menyeret aula hitam dengan telapak tangannya ke atas. Tao. Istana kejahatan. Pada hari ini, nyala api tiba-tiba menembus kehampaan, datang ke alam semesta ini, dan kemudian langsung menuju ke aula. Ketika nyala api hendak mendekati aula hitam, tiba-tiba sebuah tangan menangkapnya. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan selendang rambut panjang, dan pedang bersarung panjang tertancap secara diagonal di belakang punggungnya. Pria parubaya itu melihat api di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Saudara muda Qiyu telah jatuh." Berdengung, saat suara ini jatuh, ratusan lampu pedang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di aula yang jauh. Dalam sekejap mata, di belakang pria parubaya itu ada lebih dari 100 pendekar pedang kuat berjubah hitam dan membawa pedang panjang kultivator pedang. Melihat api di tangan pria parubaya itu, semuanya tidak percaya. Dan kemudian ketidakpercayaan mereka berubah menjadi kemarahan yang tak terbatas. "Balaskan kakak senior Qiyu." Di lapangan, seorang kultivator pedang tiba-tiba berbicara. Saat berikutnya, ratusan lampu pedang membubung ke langit, langsung menuju api. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari bawah ke atas, tepat di depan sekelompok pembudidaya pedang, menghalangi semua pembudidaya pedang. Semua pembudidaya pedang memandang pria parubaya di bawah, dengan penuh kebingungan. Pria parubaya itu berkata, "Tunggu." Setelah mengatakan ini, dia tidak menjelaskan apapun, berbalik dan berjalan menuju aula di kejauhan. Di tempat, semua pembudidaya pedang sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menunggu di mana mereka berada. Pria parubaya itu datang ke aula utama. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah merah keluar. Pria tua berjubah merah itu mengulurkan tangan kanannya untuk menghentikannya. "Sekte Master Guan, tunggu sebentar." Pria parubaya itu memandang pria tua berjubah merah dan berkata, "Saudara muda Qiyu telah meninggal." Orang tua berjubah merah itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Mohon tunggu sebentar." Pemimpin Sekte Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari aula. Wanita itu mengenakan gaun ungu. Dia berusia sekitar 20 tahun dan memiliki pesona yang tiada taraf. Di tangannya, dia memegang kipas tulang biru. Ketika dia keluar dari aula, lelaki tua berjubah merah itu membungkuk sedikit. Melihat pemandangan ini, mata Master Sekte Guan bersinar karena terkejut. Pada saat ini, pemimpin Sekte Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit, hanya untuk melihat makhluk besar tiba-tiba muncul di langit. Naga, seluruh tubuh naga ini hitam seperti tinta.
menjulurkan kepala naga saja sudah cukup untuk menghalangi langit dan matahari. Kekuatan naga yang tak terlihat mengalir seperti hujan lebat. Kekuatan naga sama sekali itu mulai menjadi tidak nyata. Pada saat ini, kata Dao di atas aula jalan jahat tiba-tiba bergetar sedikit, dan dalam sekejap, kekuatan naga itu menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di mata cantik wanita dengan rok hijau. Dia menatap kata berwarna merah darah, Dao, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini kata yang ditinggalkan oleh Evil Dao asli anggota aliansi? Di sampingnya, lelaki tua berjubah merah itu mengangguk sedikit, tepat sekali. Wanita berbaju hijau itu mengangguk dan memuji, sungguh luar biasa. Saat itu, saya bisa menulis dengan pulpen yang akan bertahan selamanya. Sungguh menakjubkan. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan. Saya dengar dia sekarang berada di kehidupan terakhirnya. Lelaki tua berjubah merah itu mengangguk lagi. Wanita dengan rok hijau tersenyum dan berkata, kecuali peradaban Tianxing, aliansi jahat Anda memang sangat luar biasa. Jika Anda, aliansi jahat, dapat bereinkarnasi dengan sukses dan mengintegrasikan ratusan generasi kultivasi, saya khawatir Tianxing peradaban tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Anda. Orang tua berjubah merah hanya membungkuk sedikit dan tidak berbicara. Wanita dengan rok hijau melirik kata, Dao, berwarna merah darah, tersenyum, dan mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, dia telah mencapai puncak naga raksasa. Dalam sekejap mata, satu naga dan satu orang menghilang di ujung galaksi yang luas. Lelaki tua berjubah merah itu menatap ke ujung langit berbintang. Jejak kesungguhan muncul di matanya. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat ke samping pemimpin Sekte Guan, masuk. Sekte Master Guan mengangguk dan berjalan menuju aula utama. Orang tua berjubah merah menghela nafas sedikit, Xiao Qiu. Pemandangan pernah terlintas dalam pikiran. Saat itu, Qiu Baiyi begitu bersemangat saat pertama kali datang ke aliansi jalan jahat. Dalam sekejap mata, teman lamanya telah tiada. Orang tua berjubah merah itu menghela nafas lagi. Di dalam istana, ada seorang pria parubaya berdiri di aula utama. Pria parubaya itu mengenakan jubah brokat, memegang labu anggur di tangan kanannya, dan punggungnya menghadap Master Sekte Guan. Master Sekte Guan membungkuk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Shizong, saudara muda Qiu. Pria parubaya itu mengangguk, saya sudah tahu. Sejong, sekarang pemimpin sebenarnya dari aliansi jahat, juga merupakan pemimpin yang ditunjuk oleh ketua aula pertama. Bertemu dengannya seperti bertemu dengan ketua aula pertama. Adapun Master Aula pertama, sebenarnya mereka belum pernah bertemu dengannya. Master Sekte Guan membuka telapak tangannya, dan jimat api yang menyala perlahan melayang di depan Shizong. Shizong memandangi jimat api itu, tatapan rumit muncul di matanya, dan pemandangan dari masa lalu muncul di benakku. Saat aku bertemu dengannya di awal tahun, dia memberitahuku bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang besar denganku. Aku menjawab ya, dan sejak itu, dengan bantuan Master Aula pertama, kami mulai menata seluruh alam semesta. Dia sangat diperlukan untuk skala aliansi jahat kami. Sambil berkata begitu, dia membuka labu anggur dan menuangkannya dengan lembut ke tanah. Saudaraku, ayo pergi. Master Sekte Guan menatap Shizong di depannya. Shizong, kita bisa membunuh Guangxuan Universe kapan saja. Shizong tidak berbicara. Dia mengetuk jimat api itu dengan ringan. Jimat api itu menyebar, dan suara Qiu Baiyi keluar.
1 pedang, dan dia mundur 1 langkah, 2 pedang, dan aku mati. Mendengar kata-kata Qiu Baiyi, wajah Master Sekte Guan tiba-tiba menjadi gelap. Bunuh Qiu Baiyi dengan 2 pedang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Qiu Baiyi, yang tanpa kelembapan. Dia dibunuh dengan 2 pedang, yang menunjukkan teror wanita dengan rok polos. Master Sekte Guan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan wanita dengan rok polos itu memang menakutkan. Tapi karena butuh 2 pedang untuk membunuh saudara muda Qiu. Shizong menggelengkan kepalanya dan langsung menyela. Kamu terlalu menyederhanakan banyak hal. Pemimpin Sekte Guan sedikit bingung. Shizong menuangkan seteguk anggur untuk dirinya sendiri. Lalu berkata, Xiao Qiu pasti tidak akan berbohong kepada kita. Tapi apakah ada kemungkinan pendekar pedang wanita dengan rok polos itu berpura-pura lemah? Pemimpin Sekte Guan tertegun, berpura-pura lemah. Shizong menoleh untuk melihat pemimpin Sekte Guan. Apakah ini mungkin? Setelah terdiam beberapa saat, Master Sekte Guan berkata, jika dia melakukan ini, apa tujuannya? Shizong menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa tujuannya. Tapi yang bisa aku yakini adalah dia akan jauh lebih kuat dari yang kita harapkan. Adapun seberapa kuatnya, mungkin, sama seperti Xiao Qiu, kita harus melawannya. Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Guan Zongzu menggelengkan kepalanya, Tuan Shizong, tidak ada keraguan bahwa wanita itu pasti sangat kuat. Tetapi jika dia benar-benar lebih kuat dari kita, mengapa dia tidak datang langsung kepada kita dan membunuh kita dengan 1 pedang? Shizong berjalan perlahan ke pintu aula utama dan menatap galaksi tak berujung. Dia berkata dengan lembut, hanya ada 2 alasan. Alasan pertama adalah, seperti yang Anda katakan, dia sangat kuat, tetapi tidak sekuat itu. Dia adalah dia, takut pada aliansi jahatku. Jadi dia bersembunyi secara diam-diam. Dia hanya akan muncul dan mengambil tindakan ketika benar-benar diperlukan. Alasan kedua adalah karena dia terlalu kuat. Begitu kuat sehingga jauh di luar pemahaman kita. Dia tidak datang untuk membunuh kita, tetapi hanya bersekutu dengan kita dengan cara yang jahat. Anggap saja sebagai batu asahan Ye Guan. Mendengar ini, wajah Master Sekte Guan berangsur-angsur berubah suram. Bahkan peradaban Tianxing tidak memenuhi syarat untuk memperlakukan aliansi jahat kita sebagai batu asahan. Di akhir kata-katanya, kekuatan pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Shizong berkata dengan lembut, saya juga berharap ini bukan yang kedua. Tapi bagaimanapun juga, wanita ini pasti lebih kuat dari yang kita duga. Pemimpin Sekte Guan memandang Shizong dengan mata yang sangat dingin. Lalu saudara muda Qiu mati sia-sia. Shizong memegang erat botol anggur di tangan kanannya dan menatap ke langit yang dalam. Apakah pengorbanannya seperti ini sia-sia? Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Saya benar-benar tidak mau. Klik, botol wine di tangan Shizong tiba-tiba pecah dan wine tumpah ke lantai. Mata Shizong berangsur-angsur menjadi dingin. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba meledak di depan Shizong. Saat berikutnya, jimat berwarna merah darah terbang keluar, dan jimat itu mulai terbakar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shizong tiba-tiba berubah drastis. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Istana. Tuan Istana, pemimpin Sekte Guan di samping sedikit terkejut. Tuan Istana pertama ini muncul. Shizong juga sangat tidak percaya saat ini, karena Master Aula pertama tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya selama ratusan juta tahun. Saat jimat itu terbakar, sebuah suara tiba-tiba menghilang di antara alis Shizong. Setelah beberapa saat, Shizong perlahan menutup matanya.
Pemimpin Sekte Guan memandang Si Zong dan menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Si Zong membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kepala istana berkata bahwa pendekar pedang wanita dengan rok polos berpura-pura lemah. Kekuatannya tidak terduga. Kami bukan lawannya. Jangan bertindak gegabah. Semuanya berada di bawah kendali penguasa istana." Tengah. Semuanya terkendali. Si Zong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Ekspresi kesungguhan muncul di matanya. Meskipun Master Sekte Guan tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Bahkan Master Aula pertama mengatakan ini, yang berarti mereka jelas bukan tandingan wanita dengan rok polos sekarang. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Si Zong. "Tuan Si Zong, siapa wanita itu tadi?" Si Zong menarik kembali pikirannya dan berkata, "Wu Yi dari alam semesta Wujian." Guan Zong tercengang, alam semesta tanpa batas. Si Zong berkata dengan tenang, "Ada beberapa hal yang harus saya beritahukan kepada Anda." Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Ketua istana akan menangani masalah Ye Guan secara pribadi. Prioritas pertama kita saat ini adalah membunuh penguasa Tianxing dan merebut pohon kehidupan peradaban Tianxing dan batu leluhur reinkarnasi mereka. Dan kekayaannya mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun. Babak 986, aku lebih baik mati daripada menurut. Peradaban Tianxing, Akademi Tianyun, Ye Guan dan Yin Yan tidur bersama sampai pagi. Ye Guan tiba-tiba merasa lembut dan lembut di tubuhnya. Dia membuka matanya. Pipi Yin Yan dia langsung memerah, lalu membenamkan dirinya di lehernya. Ye Guan merasa seperti sedang sekarat, pasalnya saat itu tadi malam, keduanya dalam keadaan telanjang dan begitu dekat. Ye Guan merasa darah di tubuhnya mendidih. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak bisa mengendalikan wanita berbaju putih saat ini. Dan pada saat ini ya bang, pintu tiba-tiba terbuka. Dan seorang wanita bergegas masuk. Itu adalah Jingan, diikuti oleh Tianyun Sangshen. Saat dia melihat Ye Guan dan Yin Yan saat ini, mata Jingan tiba-tiba terbuka lebih lebar dari lonceng. Dewa Tianyun memandang Ye Guan dan Yin Yan di tempat tidur, melihat mereka dari atas, lalu dari bawah. Sangat tenang, adegan mendadak ini hampir membuat Ye Guan ketakutan. Jingan masih memperhatikan dengan rasa ingin tahu, sementara Dewa Tianyun buru-buru menariknya keluar. Jingan terus melihat ke belakang ketika dia keluar. Matanya penuh rasa ingin tahu. Terutama ketika dia akan keluar. Dia berkata, "Guru, tidak perlu untuk pergi. Dia hanya punya waktu singkat." "Ah, kamu Guan?" Tapi Yin Yan merasa malu dan memeluk Ye Guan erat-erat, menggeseknya sebentar. Dan Ye Guan merasa seperti sedang sekarat. Setelah beberapa saat, Ye Guan keluar kamar bersama Yin Yan. Saat ini, wajah Yin Yan semerah cahaya pagi, dan dia sangat malu. Semuanya sudah terlihat. Meskipun Tianyun Sangshen dan Jingan bukan orang luar, mereka tetap saja sangat pemalu. Yin Yan tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata, "Tidak, kita harus kembali dan melihat mereka lagi. Aku akan mengajakmu menemui mereka lain kali." Ekspresi Ye Guan membeku. Meskipun dia merasa ini salah, memikirkannya, itu sangat mengasyikkan. "Setelah saya selesai berbicara, sepertinya saya merasa ada yang tidak beres." Saat ini, Dewa Tianyun datang bersama Jingan. Jingan memandang mereka berdua dengan ekspresi aneh, tetapi Dewa Tianyun normal. Ketika Yin Yan melihat mereka berdua lagi, dia sangat malu hingga dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya dan memegang erat Ye Guan dengan tangan kanannya.
Meskipun Ye Guan juga merasa sedikit malu, saat ini dia tidak punya pilihan selain menghindari tersiram air panas dengan air mendidih. Dia memandang Dewa Tianyun dan berkata, "Senior, Yi Nian dan aku akan pergi." Tianyun Shang berkata, "Pergi dari sini." Ye Guan mengangguk, karena Yi Nian tidak mau tinggal di peradaban Tianxing. Dia hanya bisa pergi bersama Yi Nian. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dewa Tianyun berpikir sejenak, lalu berkata, "Aliansi jahat pasti tidak akan menyerah. Anda harus siap secara mental." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, apakah kamu kenal dengan Master Aula pertama aliansi jahat?" Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Di dalam aliansi jalan jahat, saya hanya melakukan kontak dengan Dewa Dharma jalan jahat." Ye Guan terdiam. Naqiu Bai ingin mati untuk menguji kekuatan Bibi Sukun. Jelas sekali, aliansi jahat ini sedang bersiap untuk melawannya sampai mati. Qiu Bai adalah penguasa istana kedua. Penguasa istana kedua telah jatuh. Selanjutnya, saatnya penguasa legendaris istana pertama muncul. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat tuan istana ini. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu?" Ye Guan memandang Tianyun Sangshen dan berkata, "Tentu saja saya berpikir, apakah senior punya saran?" Dewa Tianyun menatap Ye Guan. Persidangan CEO. Mendengar perkataan Dewa Tianyun, baik Yinian maupun Jingan sama-sama terkejut. Ye Guan sedikit penasaran. Persidangan CEO, Dewa Tianyun mengangguk dan menjelaskan, peradaban Tianxing kita memiliki 3 ujian besar. Itu adalah ujian dewa, yang merupakan kotak waktu dan ruang yang saya berikan sebelumnya. Yang kedua adalah ujian Tuan Tianxing, dan yang ketiga adalah ujian utama, eksekutif uji coba. Uji coba CEO ini, seperti namanya, jika Anda ingin menjadi CEO peradaban Tianxing, Anda harus lulus uji coba ini. Uji coba ini sangat sulit, tetapi akan sangat membantu Anda Tuhan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan CEO?" Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Saya telah bergabung dengan Dewa Tiangxuan, dan saya bukan tandingan CEO jauh dari itu. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama." Ye Guan tampak terharu. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia tahu bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan dewa di depannya. Bahkan dengan pedang King Xuan, dan kekuatan Dewa Tiangxuan masih lebih tinggi daripada Dewa Tianyun di depannya. Kedua wanita bersama-sama bukanlah tandingan CEO. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya sang CEO. Dewa Tianyun melanjutkan, uji coba CEO dan uji coba Tianxing Lord adalah cobaan tertinggi dalam peradaban Tianxing kita. Kecuali para CEO sebelumnya dan Tianxing Lord, tidak ada Guozi yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap CEO dan Tianxing Zhu telah mengalaminya. Perubahan yang mengejutkan setelah keluar dari sana. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, saya bukan buah dari peradaban Tianxing." Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Perdana Menteri telah meninggal. Tuan Tianxing tidak ada di sini, dan CEO juga tidak ada di sini. Sekarang Dewa Tiangxuan dan saya adalah yang terbesar di peradaban Tianxing. Saya telah mendiskusikannya dengannya, dan dia tidak punya keberatan. Selama kita berdua dengan anggukan, kamu bisa masuk untuk persidangan." Kali ini, Yinian meraih tangan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Tidak apa-apa." Jingan pun buru-buru mengangguk. Dalam uji coba CEO, hanya buah terbaik yang bisa mengikuti uji coba. Meskipun kamu bukan buah,
Kamu adalah teman dari buah terbaik, jadi kamu bisa dianggap luar biasa. Mendengar perkataan Jingan, Ye Guan dan Dewa Tianyun sama-sama tertawa. Dewa Tianyun memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Masuklah ke dalam, ini akan berguna bagimu, jangan terlalu memikirkannya. Ini bukan bantuan yang diberikan kepadaku oleh peradaban Tianxing. Nilai dari gambar yang diberikan bibimu saya, bahkan 10 uji coba CEO tidak dapat dibandingkan." Mendengar perkataan Dewa Tianyun, Ye Guan tiba-tiba penasaran. "Senior, apakah kamu sudah mengerti gambar itu?" Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak. Ye Guan Dao, sulit." Dewa Tianyun mengangguk. "Ini sangat sulit. Ini sebenarnya bukan yang seharusnya dimiliki peradaban kita saat ini. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Saya butuh waktu sekarang." Ye Guan berkata dengan lembut, "Peradaban tingkat 6? Apakah benar ada peradaban tingkat 6? Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Pasti ada, nenek moyang peradaban kita, peradaban Tianxing, sangat percaya akan hal ini. Jika tidak, dia tidak akan memimpin peradaban Tianxing saya untuk terus menjelajahi alam semesta." Ye Guan memandang Dewa Tianyun. Bukankah peradaban Tianxing takut hancur ketika bertemu dengan peradaban tingkat 6? Tianyun Sangsheng berkata, "Para leluhur juga memikirkan masalah ini pada awalnya. Tetapi mereka merasa bahwa peradaban Tianxing kita tidak boleh bersembunyi di satu tempat. Kita harus keluar menemui peradaban yang lebih kuat dan mengambil inisiatif untuk mencari perubahan, daripada membatasi dirimu sendiri." Ye Pian mengangguk. "Nenek moyangmu dari peradaban Tianxing sangat berani." Dewa Tianyun menghela nafas dengan suara rendah. "Tetapi dalam tahun-tahun ini, kita belum pernah menemukan peradaban kosmik tingkat 6. Justru karena inilah peradaban Tianxing kita menjadi sangat sombong di tahun-tahun ini dan sudah berpikir bahwa ia tidak terkalahkan di dunia, seluruh alam semesta." Berbicara tentang ini, pandangan kompleks muncul di matanya. Jika bukan karena Yinian dan Jingan kali ini, peradaban Tianxing pasti akan hilang. Dia tahu bahwa anak laki-laki yang membawa bibinya ke peradaban Tianxing hari itu sebenarnya sangat ingin menghancurkan peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing akan lenyap. Mendengar perkataan Dewa Tianyun, Ye Guan justru menjadi sedikit khawatir dengan alam semesta Guangxuan. Suatu hari di masa depan, ketika alam semesta Guangxuan menjadi semakin kuat, akankah ia berkembang pesat seperti peradaban Tianxing saat ini? Tentu saja, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai nanti untuk menemukan cara menyelesaikannya. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke persidangan." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengangguk sedikit. Oke. Dia benar-benar perlu mencari tempat untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. Setelah beberapa saat, Dewa Tianyun membawa Ye Guan, Yinian dan Jingan ke langit berbintang. Ribuan kaki jauhnya, ada gerbang bintang, dan di depannya berdiri seorang pria yang mengenakan baju besi dewa. Dewa Tianyun membawa Ye Guan dan yang lainnya ke gerbang bintang. Pria berbaju besi ilahi melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian memandang Dewa Tianyun. "Tuan Tianyun, tidak ada penguasa surga di sini. Perintahkan, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin." Dewa Tianyun tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Yinian. Yinian membuka telapak tangannya dan buah berjalan langit terbang di depan pria yang mengenakan baju besi dewa. Dewa Tianyun tersenyum tipis dan berkata, "Jenderal Buyan, mohon bersikap akomodatif." Jenderal Ilahi Buyan memandangi buah langit di depannya dan terdiam.
Melihat Dewa Tianyun membawa manusia ini ke sini, dia mungkin sudah menebak maksud Dewa Tianyun, jadi dia siap bertarung sampai akhir. Itu tugasmu, saya lebih baik mati daripada menurut. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan langsung mengeluarkan buah gerakan surgawi. Negara Tianxing, mustahil untuk mendapatkan salah satu item super ajaib ini meskipun Anda bekerja sepanjang hidup Anda. Ini, Jenderal Ilahi Buyan tidak menolak. Dia menyingkirkan buah berjalan langit, lalu membungkus sedikit kepada Dewa Tianyun, lalu berjalan ke samping. Kalau sudah waktunya mengetahui kejadian terkini, Anda harus mengetahui kejadian terkini. Jika tidak, yang akan diberikan nanti bukanlah buah pergerakan surga, melainkan sebilah pisau. Dalam pemerintahan peradaban Tianxing, seseorang harus hidup selaras dengan cahaya. Dewa Tianyun mengangguk, terima kasih banyak. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan di sampingnya dan berkata, masuk. Ye Guan Dao, bisakah benda suci digunakan di dalamnya? Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, apapun cara dapat diterima, itu tergantung pada dirimu sendiri. Ye Dian mengangguk, lalu menatap Yinian dan berkata sambil tersenyum, tunggu aku keluar. Yinian mengangguk, oke. Ye Guan berbalik dan berjalan menuju gerbang bintang, dan pada saat ini, Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat Dewa Tianyun. Dewa Tianyun ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Ye Guan. Dia mengeluarkan token Qian dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu CEO Fu, tolong berikan ini padanya. Ye Guan sedikit bingung. CEO Fu? Dewa Tianyun mengangguk. Saya tidak tahu detailnya. Ini adalah peninggalan guru saya. Tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Jika Anda memiliki kesempatan, bantulah saya. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk temui dia, lupakan saja. Kamu melirik Dewa Tianyun dan mengangguk. Oke. Karena itu, dia menyimpan token itu, berbalik dan berjalan ke gerbang bintang. Ketika Ye Guan masuk, seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Orang yang datang tidak lain adalah Dewa Tianxuan. Dewa Tianxuan berjalan ke arah Dewa Tianyun, dan dia melihat ke gerbang bintang di kejauhan. Apakah dia akan berhasil? Cobaan ini bisa dikatakan sebagai cobaan tersulit dari peradaban Tianxing. Keluar hidup-hidup berarti menjadi CEO peradaban Tianxing. Dewa Tianyun berkata dengan lembut, yang membuatku semakin penasaran adalah berapa lama dia akan keluar. Dewa Tianxuan terdiam. Yang tercepat keluar adalah generasi CEO Tianxing ini. Hanya butuh waktu kurang dari 9 hari untuk keluar, yang merupakan kecepatan tercepat dalam sejarah. Generasi CEO Tianxing ini juga merupakan yang terkuat di antara semua generasi eksekutif dalam sejarah. Dewa Tianyun tiba-tiba bertanya, apakah ada pergerakan di aliansi jahat akhir-akhir ini? Dewa Tianxuan menggelengkan kepalanya, tidak. Mata Dewa Tianyun berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Biarkan orang-orang kita mengawasinya, dan beritahu CEO untuk membiarkan dia waspada terhadap aliansi jahat. Dewa Tianxuan memandang Dewa Tianyun. Apakah menurutmu mereka akan mengambil tindakan terhadap kita? Dewa Tianyun berkata dengan lembut, berhati-hatilah selalu. Bersambung.